Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita punya bahan yang seru banget nih, kiriman dari Anda juga. Kita bakal coba gali sebuah pertanyaan besar yang bisa dibilang membentuk peradaban kuno. Sejauh mana sih geografi, kayak sungai, gurun, gunung gitu, bisa membentuk cara sebuah bangsa memandang kehidupan, kematian, bahkan dewa-dewa mereka? Jadi, Anda mengirimkan kami transkrip dari sebuah kuliah sejarah yang menarik banget. Isinya itu membandingkan dua raksasa zaman perunggu, Mesir dan Mesopotamia. Nah, tugas kita sekarang adalah menguliti kuliah ini, cari tahu apa ide besarnya, dan kenapa ya? Kenapa yang satu akhirnya membangun piramida, sementara yang lain justru menulis wiracarita pertama di dunia? Persis. Dan yang bikin ini menarik banget tuh gimana perbedaan cara pandang mereka ini. Yang satu katakanlah optimis dan stabil, yang satunya lagi penuh perjuangan, itu tercermin langsung di mitologi mereka. Ini bukan cuma dongeng kuno loh, ini cerminan langsung dari realitas sehari-hari mereka yang ya bisa dibilang sangat berbeda. Oke, ayo kita mulai dari dasarnya dulu deh. Kuliah ini kan menekankan betapa bedanya papan permainan geografis untuk Mesir dan Mesopotamia. Kalau kita lihat Mesir dulu, ini kayak tempat yang emang didesain untuk sukses, ya kan? Betul sekali. Coba deh kita bayangin petanya. Di sebelah barat itu ada gurun Sahara yang luas banget. Di utara ada Laut Mediterania, di timur Laut Merah, terus di selatan ada riam-riam Sungai Nil yang susah banget dilewati kapal. Jadi secara praktis, Mesir itu benteng alami. Ah, jadi mereka terisolasi dan aman gitu ya? Bisa fokus membangun peradaban sendiri tanpa terlalu banyak diganggu tetangga? Tepat. Mereka aman dari invasi luar untuk waktu yang sangat-sangat lama. Ditambah lagi, sumber kehidupan mereka, yaitu Sungai Nil, itu sangat bisa diprediksi. Kalau Nil itu temen, dia temen yang paling bisa diandelin deh. Temen yang paling bisa diandelin ya? Maksudnya, Setiap tahun, di waktu yang hampir sama persis, dia akan banjir. Terus dia bawa lumpur subur dari pedalaman Afrika. Pas surut, lahannya jadi sempurna buat bertani. Mereka bisa panen besar-besaran dengan usaha yang relatif mudah. Nah, surplus makanan ini yang bikin mereka bisa menopang populasi besar dan akhirnya, ya membangun monumen kolosal seperti piramida. Sejarah mereka itu isinya stabilitas dan kemakmuran. oke, jadi Mesir itu gambarannya surga yang terlindungi. Stabil, bisa diprediksi, aman. Nah, sekarang kita geser sedikit ke timur, ke Mesopotamia, wilayah Irak modern. Rasanya kayak masuk ke dunia yang sama sekali berbeda kan? Beda 180 derajat. Mesopotamia itu kebalikan total dari benteng. Nggak ada batas alam sama sekali, wilayahnya datar, terbuka. Di utara ada kerajaan kuat kayak Het. Di pegunungan dan gurun di sekitarnya, banyak suku nomaden yang agresif, sering banget menjarah. Sejarah Mesopotamia itu ya sejarah perang tanpa henti. Dan sungainya juga beda karakter ya. Kolonial tadi kan teman baik. Jauh beda. Kalau Nil itu teman yang bisa diandalkan, nah Efrat dan Tigris ini lebih kayak teman yang moody dan destruktif. Banjirnya itu liar, nggak bisa ditebak. Kadang mereka baik, tapi seringnya mereka ngamuk. Tiba-tiba ubah arah aliran dan hancurin semua yang udah susah payah kamu bangun. Wow, Ya, cara bertani di sana, ya dengan kerja keras luar biasa, mereka harus bangun sistem irigasi yang super rumit dan terus-menerus memperbaikinya. jadi hidup di sana itu kayak selalu waspada ya. Kalau bukan diserang bangsa lain, ya diserang sama alamnya sendiri. Benar. Makanya, sejarah mereka itu ya sejarah perubahan terus-menerus. Nggak ada tuh satu kerajaan stabil kayak di Mesir. Adanya siklus. Peradaban Sumeria muncul, ditaklukkan Akkadia, terus dihancurkan lagi, lalu muncul Assyria, Babilonia, ganti-gantian terus. Nggak ada stabilitas sama sekali. Nah, di tengah kekacauan inilah, menurut sumber kita, lahir peradaban Sumeria. Mereka ini yang pertama kali membangun kota besar, Uruk. Katanya populasinya sampai 40.000 orang. Itu kan gila banget untuk ukuran zaman itu. Ini titik awal dari apa yang kita sebut peradaban. Dan ledakan inovasinya tuh luar biasa. Justru karena tekanan lingkungan yang keras itu, mereka dipaksa buat inovasi. Mereka yang ngasih kita irigasi, matematika, astronomi, sistem hukum, roda, dan yang paling penting, tulisan paku atau cuneiform. Tapi di balik semua pencapaian hebat itu, ada satu misteri besar yang bikin para ahli pusing sampai sekarang.
Ini bagian yang menurut saya paling gila. Soal bahasanya kan, katanya bahasa mereka ini anomali total. Kok bisa begitu? Tepat sekali. Jadi saat para ahli akhirnya berhasil menerjemahkan tulisan paku ini, mereka nemuin sesuatu yang aneh banget. Bahasa di sekitar Mesopotamia itu umumnya rumpun bahasa Semit, kayak Akkadia atau Ibrani. Tapi bahasa Sumeria sama sekali nggak mirip. Nggak ada hubungannya sama bahasa Semit atau bahkan bahasa manapun di dunia. Ini yang disebut isolat bahasa. Tunggu. Jadi maksudnya mereka ini dikelilingi bangsa-bangsa yang bahasanya serumpun, tapi bahasa mereka sendiri kayak datang dari planet lain. Itu kan aneh banget. Nggak ada petunjuk sama sekali gitu asal-usul mereka. Hampir nggak ada, makanya ini membingungkan para sarjana selama puluhan tahun. Teorinya macam-macam. Ada yang bilang mereka dari Anatolia di utara, ada yang bilang dari pegunungan Zagros, bahkan ada teori yang cukup radikal, katanya mereka itu koloni dari peradaban lembah Indus yang sangat maju. Karena lewat Teluk Persia itu relatif gampang. Tapi ya itu semua cuma spekulasi. Terus apa teori yang paling kuat menurut kuliah ini? Nah, teori yang paling masuk akal menurut sumber ini adalah bahwa Uruk, kota mereka itu, semacam melting pot raksasa, pusat pertemuan budaya. Lokasinya itu strategis banget. Dari Uruk, Anda bisa mengakses jalur dagang ke lembah Indus, Anatolia, Gurun Arab, bahkan sampai Erosia. Jadi Uruk ini semacam New York-nya zaman kuno gitu ya? Mesir. Tempat semua orang dari berbagai penjuru ketemu buat dagang. Persis. Dan kalau kita hubungkan ini ke gambaran besarnya, jadi masuk akal. Para pedagang dari berbagai tempat ini yang bahasanya beda-beda, akhirnya menciptakan semacam bahasa Kreol mereka sendiri buat komunikasi. Bahasa baru yang lahir dari percampuran, yang akhirnya jadi bahasa Sumeria. Keragaman ini ditambah lingkungan yang menantang, yaitu yang memaksa mereka buat terus berinovasi. Mereka nggak bisa santai kayak orang Mesir, mereka harus berjuang. Budaya mereka itu dibangun di atas perjuangan. Perjuangan versus kepasifan, ini kayaknya kata kuncinya ya. Dan perbedaan realitas ini kelihatan banget di mitologi mereka. Coba kita bandingkan deh kisah penciptaan mereka, ini benar-benar nunjukin dua cara pandang yang bertolak belakang. Oke, kita mulai dari Mesir. Di sana, para dewa itu pada dasarnya baik hati, murah hati. Dewa Ra, dewa matahari, menciptakan kehidupan. Terus ada Osiris yang turun ke bumi dan ngasih manusia hadiah peradaban. Kota, tulisan, pertanian, hukum. Peran manusia itu cukup pasif, tinggal menerima dan bersyukur aja. Konfliknya pun rasanya lebih beradab ya. Kayak intrik istana bukan perang besar-besaran. Waktu Set, saudaranya, iri sama Osiris, dia nggak langsung nantang duel sampai mati kan? Dia pakai tipu muslihat. Benar, Set bikin sarkofagus yang indah banget, ukurannya pas sama badan Osiris. Terus di sebuah pesta, dia nantang siapa aja buat nyoba. Dan yang pas bakal dapat sarkofagus itu. Tentu aja, begitu Osiris masuk, Set dan komplotannya langsung nutup dan menyegelnya, terus dibuang ke Sungai Nil. Jadi nilai yang dijunjung tinggi di sini itu kecerdikan, tipu daya, bukan kekuatan kasar. Dan kemajuannya juga terasa berkelanjutan ya. Generasi dewa baru nggak menghancurkan yang lama. Horus, anak Osiris, akhirnya merebut tahta dari Set, melanjutkan warisan ayahnya. Ada kesinambungan. Nah, sekarang kita lompat ke Mesopotamia. Kisah penciptaan mereka, Enuma Elish, suasananya beda total. Sangat brutal, penuh kekerasan. Brutal banget. Ceritanya dimulai dengan dua dewa purba. Tiamat, dewi air asin yang kacau, dan Apsu, dewa air tawar. Anak-anak mereka, dewa-dewa generasi baru, itu berisik banget dan ganggu tidur Apsu. Solusi Apsu, bunuh aja mereka semua. Rencana yang mengerikan. Tapi para dewa muda dengar rencana ini dan mereka gerak duluan. Mereka bunuh Apsu. Tentu aja, Tiamat, pasangannya, marah besar dan bersumpah mau balas dendam. Dia ciptain pasukan monster. Para dewa muda ketakutan, gak ada yang berani lawan. Akhirnya, mereka milih Marduk, dewa paling muda dan paling kuat, buat jadi jagoan mereka. Dan pertarungannya epik. Marduk lawan Tiamat, yang udah berubah jadi ular air raksasa. Setelah pertempuran dahsyat, Marduk berhasil bunuh Tiamat, terus dia belah tubuhnya jadi dua kayak belah kerang. Nah, dari tubuh Tiamat yang hancur itulah, Marduk menciptakan langit dan bumi. Ini konsep yang penting banget. Penghancuran kreatif, sesuatu yang baru, yang teratur, cuma bisa lahir dari kehancuran total yang lama. Nggak ada kesinambungan, yang ada cuma siklus hancur dan cipta lagi.
Sangat mencerminkan dunia mereka yang selalu dihantui banjir dan perang. Terus posisi manusia di mana dalam semua ini? Kalau di Mesir kan mereka dikasih hadiah, di sini gimana? Nah, ini bagian yang paling menyedihkan. Di mitos Mesopotamia, manusia itu diciptakan secara eksplisit dari darah monster Tiamat cuma untuk jadi budak para dewa. Tugas kita, ya cuma kerja, bertani, melayani mereka selamanya, biar para dewa bisa santai. Para dewa itu tuan yang keras, kejam, dan menuntut. Hidup itu kerja paksa. Wow, jelas banget ya bedanya. Di Mesir nilainya kecerdikan dan kesinambungan. Di Mesopotamia nilainya kekuatan, keberanian, pertempuran langsung. Marduk menang bukan karena cerdik, tapi karena dia yang paling kuat. Dan kedua peradaban ini menurut kuliah ini ya, pada dasarnya itu bersaing di pasar ide. Mereka bersaing buat buktiin kalau cara hidup mereka itu yang terbaik buat narik orang lain gabung. Mesir punya iklan yang mencolok banget dan nggak bisa diabaikan. Piramida. Sebuah pernyataan fisik yang megah, kelihatan dari puluhan kilometer, yang seolah-olah teriak, "Lihat, kami diberkati para dewa. Dunia kami stabil, makmur, dan abadi." Susah kan buat ngebantah itu? Sangat sulit. Ini jadi pertanyaan eksistensial buat Mesopotamia. Gimana caranya nandingin piramida? Mereka nggak bisa bangun sesuatu yang lebih besar. Lingkungan mereka terlalu nggak stabil. Jadi mereka melakukan sesuatu yang sama sekali beda. Sesuatu yang jauh lebih cerdas. Mereka menciptakan karya sastra pertama di dunia, Wiracarita Gilgamesh. Dan ini pada dasarnya argumen balasan mereka terhadap piramida kan? Coba kita ringkas ceritanya, karena ini inti argumen mereka. Gilgamesh itu Raja Uruk, 2/3 dewa, kuat banget, tapi juga tiran. Betul, rakyatnya berdoa minta tolong, dan para dewa menjawab dengan menciptakan Enkidu, manusia liar yang kekuatannya sepadan sama Gilgamesh. Mereka berantem sengit, tapi hasilnya seri. Dan anehnya, mereka malah jadi sahabat karib. Mereka berdua petualangan bareng, ngalahin monster, jadi pahlawan besar. Tapi kesombongan mereka bikin para dewa marah. Sebagai hukuman, salah satu dari mereka harus mati. Dan mereka milih Enkidu. Momen kematian Enkidu ini mengubah segalanya. Gilgamesh, sang pahlawan perkasa itu, ngelihat sahabatnya mati dan dia hancur banget. Untuk pertama kalinya, si setengah dewa ini takut akan kematiannya sendiri. Ketakutan itu begitu besar, sampai dia memutuskan buat melakukan perjalanan epik ke ujung dunia, cari satu-satunya manusia abadi, Utnapishtim, buat nanya rahasia keabadian. Cuma buat dewa, lupakan saja. Takdir manusia itu mati. Gilgamesh gagal total. Dia balik ke Uruk dengan tangan hampa, lelah, kalah, tapi pas dia berdiri di depan gerbang kotanya, dia lihat tembok-tembok Uruk yang megah yang dia bangun. Dia lihat rakyatnya yang hidup aman di dalamnya, dan di momen itulah dia dapat pencerahan. Di sini letak pesannya yang sangat kuat. Keabadian sejati itu bukan soal hidup selamanya secara fisik. Tepat, keabadian itu adalah dikenang oleh komunitasmu karena kontribusi yang kamu berikan. Ironisnya, justru karena pencariannya yang gagal untuk hidup abadi, kisahnya, perjuangannya, kegagalannya, pencerahannya malah jadi abadi lewat Wiracarita ini. Wow, jadi pesannya dalam sekali ya. Dia berangkat cari cara hidup selamanya, tapi justru ngemuin kalau keabadian sejati itu ninggalin warisan yang baik buat komunitasnya. Itu kayak antitesis dari Firaun yang bangun monumen raksasa buat dirinya sendiri. Benar sekali. Wiracarita Gilgamesh itu pada dasarnya argumen filosofis yang bilang, bangun monumen besar buat keabadian, diri sendiri itu delusi, sia-sia. Keabadian sejati itu datang dari melayani rakyatmu, dari karya yang kamu tinggalkan buat mereka. Itu pernyataan yang sangat manusiawi. Jadi kalau kita rangkum nih ya, kita lihat gimana geografi membentuk realitas stabil versus kacau. Realitas ini kemudian membentuk mitologi, dewa baik versus dewa kejam, yang pada gilirannya membentuk nilai-nilai peradaban, kemajuan yang aditif versus penghancuran kreatif. Dan yang lebih menarik lagi, mitos-mitos ini juga merekam evolusi sosial mereka loh. Kisah Marduk, dewa kota dan keteraturan, yang ngalahin Tiamat, si ular air simbol kekacauan alam, itu bisa dibaca sebagai alegori masyarakat urban patriarki yang berhasil menjinakkan alam, menjinakkan sungai Tigris dan Efrat yang kacau lewat irigasi dan pembangunan kota. Keteraturan mengalahkan kekacauan. Begitu juga dengan Gilgamesh. Kisahnya itu cerminan pergeseran ideal seorang pemimpin.
Dia kan mulai sebagai raja pahlawan yang egois, yang cuma peduli sama petualangan dan kejayaannya sendiri. Tapi di akhir cerita, dia sadar warisan sejatinya itu kesejahteraan rakyat dan kotanya. Dan untuk mengelola kota, yang dibutuhkan bukan cuma kekuatan kasar, tapi juga manajemen, administrasi, birokrasi. Kisah itu jadi pengingat buat raja-raja Mesopotamia biar nggak jadi kayak Firaun Mesir, yang nyalurin semua sumber daya negara cuma buat bangun monumen untuk diri mereka sendiri. Luar biasa. Oke, sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran yang provokatif dari sumber ini. Setelah ngebahas Mesir dan Mesopotamia, kuliah ini menyinggung peradaban besar ketiga pada masa itu, peradaban lembah Indus di wilayah Pakistan modern. Peradaban ini lebih besar dari Mesir dan Mesopotamia digabungkan. Mereka punya kota-kota yang super terencana, sanitasi canggih yang bahkan lebih baik dari Romawi kuno. Dan bukti menunjukkan harapan hidup mereka luar biasa tinggi untuk masanya, sekitar 55 tahun. Nah, berdasarkan logika geografi adalah takdir yang kita bahas dari tadi, mereka seharusnya mirip banget sama Mesir kan? Wilayah mereka kan relatif terlindungi dan subur. Seharusnya mereka jadi kerajaan terpusat yang stabil dengan monumen-monumen besar. Seharusnya begitu, Mu. Tapi bukti arkeologis menunjukkan hal yang sangat sebaliknya. Kota-kota mereka itu tampak sangat damai dan egaliter. Nggak ada istana besar yang dominan, nggak ada kuil megah yang mencolok, dan yang paling mengejutkan, hampir nggak ada senjata atau tanda-tanda peperangan yang ditemukan. Mereka tampaknya berhasil membangun peradaban maju yang besar tanpa raja yang absolut atau kelas pendeta yang kuat. Ini sebuah misteri besar dalam sejarah. Jadi, pertanyaannya untuk Anda renungkan adalah, kenapa? Apa yang membuat mereka begitu berbeda dari tetangga mereka yang penuh konflik dan hierarki? Dan apa artinya ini bagi gagasan bahwa lingkungan kita sepenuhnya menentukan siapa kita?